Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Putri Nur Kalisa, salah satu dari asisten praktikum teknologi serealia dan bakery. Nah, pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 9, yaitu pembuatan brownies kukus. Nah, diharapkan dari penjelasan saya ini, teman-teman yang tidak bisa mengikuti praktikum secara langsung di lab atau secara offline gitu, tetap bisa setidaknya mendapatkan materi ataupun mendapat sedikit gambaran lah gitu. Bagaimana sih pembuatan brownies ini? Gimana sih teman-teman yang praktikum di lab itu membuat brownies? Semoga materi yang akan saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang dipahami bisa kalian tanyakan di kolom komentar ataupun bisa langsung PC ke saya atau tanya di grup praktikum serealia juga boleh gitu ya. Kita langsung aja. Karena praktikum kita pembuatan brownies, saya yakin teman-teman semua di sini pasti pada udah tahu lah ya brownies itu apa sih. Bahkan dari kalian mungkin ada yang sering makan atau mungkin udah ada yang pernah buat gitu. Sebenarnya brownies itu apa? Menurut Moyati tahun 2015, brownies merupakan jenis family cake yang berwarna coklat dan tidak mengembang, namun mempunyai tekstur dalam yang moist atau lembab. Bagian atas brownies bertekstur kering, memiliki rasa yang manis dan aroma khas coklat. Jadi bahasa sederhananya itu brownies itu adalah bolu coklat gitu ya. Nah, di pengertian ini di sini ada disebutkan bahwa bagian atas brownies bertekstur kering, sedangkan bagian dalamnya itu bertekstur lembab atau moist. Kenapa bisa seperti itu? Karena pembuatan brownies ini dia menggunakan oven untuk mematangkannya. Jadi dia bisa tercipta tekstur atas yang kering sedangkan dalamnya moist gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pembuatan brownies ini tidak hanya bisa dibuat dengan cara di oven, tapi juga bisa dibuat dengan cara dikukus gitu. Nah, pada praktikum kali ini kita tidak membuat brownies yang di oven, tapi kita membuat brownies yang dikukus. Jadi no worries buat teman-teman yang enggak punya oven misalnya tapi masih pengen bikin kue, bisa buat brownies ini dengan cara dikukus. Tuh. Nah, di sini sebetulnya tujuan utamanya tentu adalah mengetahui cara pembuatan brownies kukus. Nah, tujuan selanjutnya barulah untuk mengetahui kualitas brownies kukus non gluten. Di sini untuk alat dan bahan yang kita gunakan, alatnya alat-alat pada umumnya untuk pembuatan kue tentunya ada mixer, lalu timbangan, loyang, spatula, kompor, panci, pengukus. Ini maksudnya panci pengukus gitu ya. Lalu ada jangka sorong atau penggaris untuk mengukur tinggi dari si brownies yang dihasilkan. Nah, untuk bahannya di sini menggunakan tepung terigu, tepung ketan, tepung beras, telur, gula pasir, SP, coklat bubuk, baking powder, minyak goreng, dan DCC. DCC ini adalah dark cooking chocolate. Jadi karena brownies ini ciri khasnya coklat, jadi kita menggunakan coklat. Nah, coklat yang kita gunakan di sini ada dua, ada coklat bubuk dan dark cooking chocolate. Dark cooking chocolate itu tuh Campen coklat, jadi coklat batang gitu. Nanti untuk mematangkannya itu, untuk mencampurkannya di adonan itu nanti dilelehin dulu baru dicampur ke adonan gitu. Nah, di tujuan ini kan mengetahui kualitas brownies kukus non gluten. Kenapa bisa ada non gluten? Karena kita nanti ada penambahan tepung non gluten. Di praktikum sebelumnya kan sudah dijelaskan ya bahwa tepung terigu itu mengandung gluten, sedangkan tepung ketan dan tepung beras itu mereka tidak memiliki kandungan gluten. Nah, nanti di formula yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan penambahan dari tepung ketan dan juga tepung beras gitu. Nanti bisa kalian bandingkan nih kualitasnya yang pure tepung terigu which is full of gluten sama yang penambahan tepung beras dan tepung ketan yang gak ada glutennya gitu. Nah, di sini untuk fungsi dari tiap-tiap bahan,
Untuk terigu tentunya adalah bahan utama ya dari pembuatan kue. Nah, kalau untuk sebetulnya ini tidak hanya untuk brownies, tapi untuk semua kue apapun, fungsi dari terigu itu adalah pembentuk struktur. Maka dari brownies ini pun dia sebagai pembentuk struktur dari brownies, lalu pengikat bahan-bahan lain dan mendistribusikannya secara merata serta berperan dalam membentuk cita rasa. Lalu bahan selanjutnya yang sangat penting tentunya adalah telur. Telur ini sebagai koagulan. Fungsi yang pertama, koagulan itu adalah merubah fase dari dia yang bentuknya cair menjadi padat gitu. Jadi adonan itu kan tadinya bentuknya cair ya. Telur itu cair, tapi kalau udah di mixer telur dan bahan-bahan lainnya itu nanti adonan memadat. Nah, itu berarti fungsi koagulan dari telurnya sudah bekerja gitu. Lalu sebagai pengemulsi alami, lalu sebagai foaming. Foam itu kan busa, jadi di adonan itu kan nanti terbentuk busa-busa. Nah, itu tuh dari mana? Dari telurnya gitu. Fungsinya untuk apa? Nanti untuk tekstur dari si adonannya, tekstur dari hasil akhir produknya. Selain itu juga telur bisa sebagai pemberi warna. Kalau untuk cake biasa itu telur bisa memberikan warna kuning, agak-agak kekuningan. Tapi kalau di brownies ini telur itu nanti warnanya akan kalah sih sama coklat gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ciri khas dari brownies ada coklat batang atau yang tadi kita sebut DCC. Nah, fungsinya untuk memberikan rasa dan juga warna. Tapi coklat batang ini kan tadi dia berbentuk batang sebelum dimasak itu, sebelum di mixer itu dia dilelehin dulu. Nah, coklat batang leleh ini dia bisa mempengaruhi tekstur, jadi dia melembutkan kue juga gitu. Ada lagi coklat powder atau cocoa powder. Nah, itu biasanya komposisinya adalah cocoa murni gitu, jadi dia tidak memberikan rasa manis, tapi dia memberikan rasa khas coklat. Dia betul-betul coklat, tapi dia nggak manis, biasanya rasanya memang agak pahit gitu. Nah, itu untuk memberikan aroma dan rasa yang benar-benar coklat dari situ biasanya. Kalau coklat batang itu dia udah manis rasanya. Lalu selanjutnya ada gula, tentunya sebagai pemberi rasa manis gitu pada brownies. Selain itu juga dia berpengaruh terhadap pembentukan struktur, memperbaiki tekstur, keempukan, lalu memperpanjang kesegaran. Kesegaran ini maksudnya pengawet ya, jadi dia itu bisa sebagai pengawet alami. Gimana caranya? Karena dia dapat mengikat air. Terus kalau mengikat air, jadi dia dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme gitu. Jadi dia bisa sebagai pengawet alami gula itu. Tidak hanya untuk brownies, tapi untuk apapun. Nah, selanjutnya ada minyak. Minyak ini fungsinya untuk menjaga tekstur kue lebih lembut, moist, dan tidak cepat kering. Jadi ciri khas dari brownies itu kan teksturnya yang sangat-sangat moist gitu ya. Sebetulnya kenapa kita menggunakan minyak dan bukannya butter ataupun margarin, itu sebetulnya minyak ini pengganti butter atau margarin gitu. Jadi biasanya kalau pakai minyak itu teksturnya lebih lembut gitu. Hanya saja sebetulnya bisa pakai butter atau margarin juga, tapi kita di sini menggunakan minyak. Kekurangannya kalau dari minyak itu tidak mendapatkan aroma dari aroma khas dari butter, karena butter itu kan wangi sekali ya. Nah, kalau pakai minyak dia tidak akan sewangi itu. Nah, makanya menggunakan coklat gitu, dan juga nanti ada menggunakan vanili, itu sih penambah wanginya gitu. Jadi walaupun gak pakai butter, kita pakainya minyak, wanginya masih bisa tetap didapatkan gitu loh. Kalau dari tekstur memang lebih enak kalau brownies itu pakainya minyak. Ini minyaknya minyak sayur. Lalu selanjutnya ada baking powder. Baking powder tentunya zat pengembang ya, tambahan pangan untuk pengembang supaya mengembangnya itu sempurna gitu. Walaupun brownies ini ciri khasnya tidak terlalu mengembang, nanti baking powder ini dia memberikan tekstur yang halus dan juga lembut gitu. Nah, SP juga sama sebagai emulsifier, jadi selain membuat adonannya itu lebih bersatu gitu ya, dan adonannya juga jadi lebih lembut gitu pakai SP. Nah, ini untuk bahan-bahan yang kira-kira tidak
sebenarnya kalian pasti tahu sih, cuman kalau kayak minyak atau gula itu mah bebas ya, mau minyak apapun, selama minyak sayur merek apapun. Kalau gula juga sama, yang penting gula pasir. Nah, kalau terigu yang kita pakai ini segitiga biru atau berprotein sedang gitu. Kenapa kita pakai protein sedang? Karena untuk cake itu biasanya menggunakan tepung terigu berprotein sedang. Tepung terigu protein sedang berarti dia daya pengembangannya nanti itu sedang gitu. Jadi karena cake ini kita tidak membutuhkan pengembangan yang maksimal, tapi kita tetap masih membutuhkan pengembangan, jadi kita pakainya yang tepung terigu protein sedang. Kalau tepung terigu protein rendah kayak kunci biru itu untuk kue yang tidak memerlukan pengembangan seperti cracker gitu ya. Kalau misalnya kunci biru itu cakra kembar itu biasanya untuk roti karena dia kan protein tinggi dan memerlukan pengembangan yang maksimal ya kalau misalnya roti gitu. Kalau cake itu kita pakainya segitiga biru seperti yang digambar. Lalu itu ada SP-nya, pengemulsi, kurang lebih kayak gitu. Sebenarnya mereknya apa aja. Terus itu ada cocoa powder. Lalu itu adalah contoh dari DCC atau coklat batang. Nah, ini merupakan formula yang kita pakai pada praktikum. Jadi nanti di praktikum itu kita menggunakan 3 formula. Sebetulnya untuk takaran dari telur, gula, SP, coklat bubuk, baking powder, minyak, dan DCC-nya itu sama, hanya saja bedanya di tepung yang kita pakai. Kalau di formula 1 itu pure tepung terigu sebanyak 125 gram. Kalau di formula 2 itu setengah-setengah, setengah tepung terigu, setengah tepung ketan. Nah, di formula 3 setengah tepung terigu dan setengah tepung beras gitu. Jadi nanti kalian bandingkan tuh gimana sih itu kalau misalnya perbedaan formula itu berpengaruh terhadap karakteristik akhir. Nah, untuk cara pembuatannya yang pertama itu di mixer terlebih dahulu telur, gula, dan juga SP. Di mixer sampai dia mengembang dan sampai berwarna putih gitu, sampai mengembang dan berwarna putih, terus agak padat juga teksturnya. Terus setelah itu kalian masukkan bahan-bahan kering seperti tepung, coklat bubuk, baking powder. Itu sebelumnya boleh kalian campur dulu bahan-bahan keringnya, boleh juga satu-satu gak apa-apa. Terus kalian masukin mixer, setelah teraduk kalian masukkan bahan-bahan cairnya seperti minyak dan DCC yang sudah dicairkan. Lalu dikocok lagi menggunakan mixer tapi jangan terlalu lama. Setelah itu kalian masukkan ke loyang dan kukus selama 30 menit. Jadi kalau teknik pengukusannya supaya hasilnya maksimal itu sebelum loyangnya dimasukkan itu pengukusnya harus sudah dalam kondisi panas. Jadi kalian sambil mixer nih bisa kalian manasin dulu si kukusannya. Jadi nanti pas kalian udah selesai kukusannya udah ready nih, udah panas gitu, udah bisa kalian pakai. Dan nanti kalian masukin adonannya itu setengah dulu, setengah masukin ke loyang, di setengah loyang, terus kalian kukus dulu selama 15 menit atau 10 menit. Nanti setelah 10 menit atau 15 menit itu adonannya akan seperti sudah matang tapi sebenarnya belum dalamnya. Terus kalian keluarin, tambahin lagi adonan sisanya. Jadi nanti hasil akhirnya akan matang sampai ke dalam-dalamnya, karena biasanya loyang untuk brownies itu kan dia agak tinggi. Kalau sekaligus itu biasanya nggak matang gitu, dikhawatirkan dalamnya tidak matang. Jadi kalau setengah-setengah kayak gitu hasil akhirnya akan lebih baik gitu tipsnya ya. Nah, setelah nanti dibuat ininya browniesnya, baik di lab ataupun kalian di rumah kalau mau coba sendiri silakan. Nanti jangan langsung dimakan tapi diamati dulu, kan namanya juga praktikum ya. Jadi nanti kalian amati dulu apa saja yang diamatinya, parameternya ada tinggi, tekstur, aroma, dan rasa. Kenapa sih kita mengamati parameter tinggi? Karena kan tadi udah dibilang ya kalau misalnya tepung terigu bergluten itu biasanya dia pengembangannya lebih besar gitu, sedangkan yang menggunakan yang tidak ada glutennya itu dia tidak mengembang gitu. Nah nanti kayak gimana nih
misalnya seharusnya yang pakai tepung terigu tuh lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan daripada yang menggunakan penambahan tepung non gluten gitu. Nanti kalian bahas. Lalu teksturnya seperti apa nih gitu. Karena tekstur, aroma, dan rasa, karena perbedaan karakteristik dari bahan baku itu mempengaruhi karakteristik akhir dari produk yang dihasilkan. Sedangkan tadi kan tepung terigu, tepung ketan, dan tepung beras itu karakteristiknya cukup sangat berbeda ya gitu. Dari penampakan luarnya pun juga udah berbeda gitu. Pasti sangat mempengaruhi di hasil akhirnya. Nanti kalian tuliskan di sini. Lalu di pembahasan kalian urutkan dari yang berkualitas paling baik sampai yang paling buruk. Lalu perbedaannya tuh apa sih gitu yang mempengaruhi karakteristik brownies kukus. Nah, seperti yang tadi saya bilang, mungkin karakteristik bahan bakunya yang berbeda sehingga karakteristik produknya pun berbeda, dan pasti banyak hal-hal lain yang mempengaruhi gitu. Kalian cari di jurnal, silakan. Lalu kesimpulan apa sih yang bisa kalian ambil dari praktikum ini gitu. Nah, nanti kalian kalau yang praktikum online silakan minta datanya ke teman-teman yang udah melakukan praktikum di lab. Nanti silakan bandingkan dengan jurnal-jurnal yang ada, atau kalau misalnya masih bingung bisa tanya lagi sama teman-teman yang praktikum di lab, atau kalau masih ada yang bingung mengenai materinya atau apa, bisa silakan tanyakan ke aku atau ke aspraknya masing-masing, silakan gitu, atau bisa tanya di grup gitu ya. Untuk penjelasan dari praktikum brownies dari saya insya Allah cukup sekian. Tadi udah ada materinya sedikit, lalu proses pembuatannya. Semoga teman-teman semua terbayang ya proses pembuatannya seperti apa. Walaupun secara online gitu, hanya mendengarkan dan membayangkan mungkin ya. Diharapkan teman-teman juga ada nih mungkin nanti saat ada waktu luang atau apa, mencoba buat sendiri gitu, karena bahan-bahannya insya Allah ini mudah sekali untuk ditemui dan cara pembuatannya pun mudah dan tidak menggunakan oven ya. Kalau misalnya panci saya yakin semua juga punya gitu. Diharapkan sih kalian bisa coba, jadi bisa merasakan sendiri gitu cara pembuatannya seperti apa. Saya rasa cukup sekian, semoga teman-teman mengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Kesalahan itu datangnya pure dari saya, kalau ada kebenaran itu hanya milik Allah gitu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.